Hai, selamat datang di HC Suka Cerita. Dalam video kali ini, aku akan bercerita tentang sejarah dan asal-usul salah satu kabupaten kota yang ada di utara kota Bandung. Gak usah berlama-lama, mari kita bercerita tentang Subang. Subang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang menjadi salah satu daerah yang menempati 4,64% dari luas Provinsi Jawa Barat. Subang memiliki sejarah dan asal-usul yang menarik untuk diulik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, daerah Kabupaten Subang berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, dengan Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Sumedang di sebelah timur, sementara di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung, serta Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang di sebelah barat. Meski berdiri tahun 1948, wilayah Kabupaten Subang konon sudah dihuni oleh masyarakat sejak masa prasejarah. Bukti sejarah Kabupaten Subang yang menguatkan argumentasi bahwa daerah ini telah dihuni sejak masa prasejarah adalah ditemukannya kapak batu bercorak megalitikum. Kapak batu itu ditemukan di daerah Bojongkeding, Pagaden, Kalijati, dan Dayakolot atau Sagalaherang. Benda-benda itu menunjukkan adanya jejak sejarah keberadaan kelompok masyarakat yang hidup di Subang yang berprofesi sebagai petani dengan pola sangat sederhana. Tak hanya penemuan benda, dalam periode prasejarah juga berkembang kebudayaan perunggu di Subang yang dapat dilihat di Kampung Engkel Sagalaherang. Sementara pada masa Hindu-Buddha, Subang menjadi bagian dari 3 kerajaan yaitu Tarumanegara, Galuh, dan Pajajaran. Selama masa ini, diperkirakan Subang sudah menjalin kontak perdagangan dengan negeri seberang dengan bukti berupa pecahan keramik asal Tiongkok di Patenggeng atau Kalijati. Sedangkan masa kejayaan Islam, Subang juga menjadi salah satu simpul penyebaran agama Islam melalui seorang tokoh bernama Wangsa Goparana. Pada tahun 1771, di Subang sudah diperintah oleh seorang bupati yang memerintah secara turun-temurun. Sejarah pun mencatat wilayah Subang kemudian diberikan kepada pihak swasta Eropa pada masa pemerintahan Raffles dari Inggris. Keadaan itu terus berlangsung meski kekuasaan Inggris sudah berakhir dan Nusantara dikuasai Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk distrik-distrik yang membawahi Onderdistrik di wilayah Subang. Beberapa tahun setelah Indonesia merdeka, tepatnya 5 April 1948, terjadi rapat di wilayah Subang yang salah satu hasilnya adalah pembentukan Kabupaten Karawang Timur. Karawang Timur ini mencakup wilayah Subang dan Purwakarta sekarang. Penetapan nama Kabupaten Karawang Timur yaitu 5 April 1948 kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Subang. Namun, tahukah kalian asal-usul nama Subang? Asal-usul nama Subang bersumber dari cerita rakyat yang berkembang dalam beberapa versi. Versi pertama, yaitu sebagian masyarakat yang menyebut kata Subang berasal dari nama seorang wanita dalam Babad Siliwangi, yaitu Subang Larang atau Subang Karancang. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya cerita atau kisah yang terdapat dalam Babad Pajajaran. Babad Pajajaran mengisahkan bahwa di daerah Karawang terdapat pesantren yang diasuh oleh Syekh Datukuro. Syekh Datukuro ini memiliki santri putrinya bernama Subang Larang yang merupakan putri dari Ki Jamajan Jati. Dalam perjalanannya, Subang Larang kemudian dipersunting oleh Raden Pamanah Rasa yang bergelar Prabu Siliwangi saat menjadi Raja Pajajaran. Dari pernikahan ini, kemudian lahir 2 orang anak yang bernama Raden Walang Sungsang dan Ratu Rara Santang. Ratu Rara Santang ini kelak melahirkan seorang anak yang diberi nama Syarif Hidayatullah yang kemudian dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Kata Subang juga berasal dari kata Subang yang merupakan nama daerah yang ada di Kuningan. Pada masa beroperasinya, perusahaan yang mengelola orang Belanda, penguasa perkebunan karet, kopi,
teh, tebu di daerah tersebut. Untuk mengelola perkebunan tersebut, diperlukan tenaga kerja yang sangat banyak. Maka, didatangkan para pekerja dari berbagai daerah, antara lain dari daerah Subang Kuningan. Penduduk Subang pada saat itu belum sebanyak saat ini. Para pendatang yang selanjutnya mendirikan sebuah perkampungan atau pemukiman di sekitar pabrik yang kemudian dikenal dengan nama Babakan atau Kampung Subang. Sesuai dengan nama asal tempat mereka tinggal. Versi lain dari cerita rakyat mengatakan bahwa kata Subang berasal dari kata suweng. Suweng merupakan istilah untuk menyebut perhiasan yang dipakai wanita di daun telinganya, atau biasa juga disebut dengan kata anting. Sementara itu, ada yang berpendapat bahwa kata Subang berasal dari kata kubang. Berdasarkan cerita rakyat, dikisahkan bahwa di daerah Subang, tepatnya di daerah Rawa Badak, terdapat kubangan atau rawa tempat mandi badak. Kemungkinan adanya hewan badak di daerah Subang secara ilmiah belum ada bukti artefak yang ditemukan. Namun, di masa Subang Purba, hal tersebut mungkin saja terjadi. Sementara itu, pendapat tentang kata suweng dan kubang mungkin hanyalah kekurang jelasan dalam melafalkan atau mengucapkan kata tersebut. Subang juga disebutkan sebagai nama sebuah gunung yang baru dikenal antara abad ke-17 dan abad ke-18. Sebagaimana ditulis oleh Denhan, pada tanggal 6 Oktober 1692, Cooper atau Komandan Tentara Kompeni berhasil memukul mundur pasukan Surapati. Sebanyak 160 orang prajurit pengikut Surapati melarikan diri ke Madura, sekitar 50 orang melarikan diri ke Banyumas dan Bagelen, sedangkan pasukan Panhepel dari Imban Negara menuju Dayeuh Luhur melintasi Cijolang terus melewati Subang kembali ke Cirebon. Pada bagian lain, di halaman 336, Denhan pun menulis, sejarah dan asal-usul Reog Ponorogo dari kisah Singobarong hingga Ki Ageng Kutu pada perjanjian tanggal 5 Oktober 1705 antara Mataram dengan Kompeni Belanda, Sunan Kartasura menyerahkan kepada Gubernur Jenderal De Jong daerah-daerah pesisir Pulau Jawa dari barat ke timur, Pegunungan Dayeuh Luhur sampai Gunung Sumana atau Subang. Kabupaten Subang juga dikenal dengan julukan Kota Nanas. Julukan tersebut berasal dari mayoritas warga Subang yang merupakan petani buah nanas. Buah nanas yang diproduksi di Subang ini disebut-sebut jauh lebih manis daripada nanas di daerah lain. Biasanya, buah nanas banyak dijajakan di pinggiran jalan, terutama di Jalan Cagak, yang menjadi perimpangan antara Wanayasa, Bandung, Sumedang, dan Subang. Sebagai komoditas utama, nanas Subang tidak hanya dijajakan dalam bentuk buah, namun juga olahan lain seperti selai, dodol, hingga keripik. Cukup sekian cerita tentang sejarah Subang yang dapat aku sampaikan dalam video ini. Jangan lupa support terus channel ini ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Bye-bye!